Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Higien Perusahaan Industri. Nama saya Muhammad Bagas Al-Fajar, saya sebagai moderator, dan teman-teman saya ada Nabila Sahlan, Nurul Hafifah, dan Ramadhani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan membacakan slide pertama. Pengertian dan tujuan izin perusahaan. Izin perusahaan atau higien industri, higien okupasi, higien kerja, industrial, okupasional, higien adalah spesialisasi dalam ilmu higien berserta prakteknya yang lingkup dedikasinya adalah mengenali, mengukur, dan melakukan penilaian evaluasi terhadap faktor penyebab gangguan kesehatan atau penyakit dalam lingkungan kerja dan perusahaan. Menurut Occupational Safety ada and Health Administration atau OSHA 1998 dikutip oleh Ramdan 2013. Higien industri adalah ilmu tentang antisipasi, rekognisi atau pengenalan, evaluasi dan pengendalian kondisi tempat kerja yang dapat menyebabkan tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Selanjutnya saya serahkan ke presentator selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan higien industri adalah melindungi pekerja dan masyarakat sekitar suatu perusahaan atau industri dari risiko bahaya, khususnya faktor fisik, kimiawi, dan biologis yang mungkin timbul oleh karena beroperasinya suatu proses produksi. Sasaran suatu kegiatan higien perusahaan adalah faktor lingkungan dengan jalan identifikasi bahaya dan pengukuran agar tahu secara kualitatif dan kuantitatif bahaya yang sedang dihadapi atau yang mungkin timbul. Dengan pengetahuan yang tepat tentang risiko faktor bahaya, tersebut diselenggarakan tindakan korektif yang merupakan prioritas utama waktu itu serta selanjutnya upaya pencegahan yang bersifat lebih menyeluruh. Cara kerja higien perusahaan industri adalah teknis teknologis yang ditujukan kepada lingkungan kerja dengan pengenalan, identifikasi, pengukuran, evaluasi, dan pengendalian bahaya dan risiko faktor fisik, kimiawi, dan biologis. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Presentator selanjutnya saya persilakan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada bagian evaluasi lingkungan berdasarkan hasil pengukuran. Evaluasi adalah suatu kegiatan sampling dan mengukur budaya dengan metode yang lebih spesifik. Evaluasi faktor bahaya lingkungan menilai secara kuantitatif tingkat faktor bahaya lingkungan dengan cara pengukuran, pengambilan contoh uji, pengujian, dan analisis laboratorium yang dilakukan dengan peralatan, metode, dan prosedur standar yang hasilnya dapat mencerminkan tingkat kepaparan dan permasalahan teknis yang diuji. Selanjutnya ada manfaat evaluasi, di antaranya yang pertama ada mengetahui tingkat keterpaparan dari tenaga kerja dan adanya tenaga kerja yang terpapar pada suatu faktor bahaya yang melampaui nilai ambang batas atau NAB. Yang kedua ada mengetahui adanya potensi kecelakaan pada alat produksi tanpa pengaman. Selanjutnya ada mengetahui efektivitas alat penanggulangan. Kemudian ada membantu diagnosis penyakit akibat kerja.
Kemudian tujuan dari evaluasi diantaranya adalah engineering surveillance, legal surveillance, epidemiologi, dan penelitian medis. Yang terakhir ada pengendalian atau kontrol. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Presentator selanjutnya saya persilakan. Selanjutnya alat hygiene perusahaan. Yang pertama ada suhu, kelembapan, kecepatan udara menggunakan alat yang namanya psikometer, anemometer, termometer, kata dan termometer bola. Yang kedua ada kebisingan menggunakan sound level meter, octave band analyzer, impact noise meter, noise dosimeter, audiometer, dan alat kalibrasi. Yang ketiga ada getaran mekanis, itu menggunakan vibrator acceleration meter. Lalu yang keempat ada untuk pengukuran penerangan, yaitu ada lux meter, brightness meter. Yang kelima ada untuk pengukuran debu, itu menggunakan personal dust sampler, high volume sampler, minute empiric cascade impactor, gravimetric dust sampler, X-LED electrostatic preciptor, microscope automatic absorption, spektrometer, peralatan dan bahan analisis laboratorium. Yang keenam ada gas dan uap, itu menggunakan precision gas detector, mercury vapor detector, gas air sampler, gas analyzer, chromatograph gas, peralatan dan bahan analisis laboratorium. Yang ketujuh lingkungan, itu menggunakan alat pemeriksaan air dan air sampler. Selanjutnya. Ini ada salah satu contoh kasus. Silakan. Ini dia kasusnya. Udah masuk, Pak. Coba diulang kembali lah nih, tuh. Coba diulang kembali. Sudah, Mas? Iya, Pak. Ini lagi yang presentasi. PT Alpen Food perusahaannya telah melanggar Undang-Undang 13 Nomor 2003. Masalah PKWT dia salah bekerja secara terus-menerus. Yang diproduksi adalah es krim bersifat tetap. Tapi harian itu kan cuma ada 21 hari kerja ya. Ternyata kita dipekerjakan 25 hari kerja. PT Alpen Food Industry produk es krim ais ini menjadi sponsor ASEAN. Pak, buruhnya aja belangsak, diinjak-injak. Karena nggak ada persepsi alat-alat safety-nya, jadi kita kontak langsung sama bahan kayak soda api, air. Bekerja di bawah kondisi yang buruk. Coba kamu jelaskan dulu, coba kamu paparkan dulu. Apa inti dari video tadi? Coba. Halo Nabila. Iya, Pak. Coba dipaparkan dulu, apa inti ceritanya itu apa? Biar sama-sama mendengar. Bisa Nabila? Pemakalam tak tolong dulu dijelaskan apa inti dari video tadi tentang AIS tadi. Halo? Oke, jadi gini Pak, saya jelaskan sedikit yang tentang kasus yang kasus yang kami angkat itu tentang berita buruh dari
buruh dari perusahaan SBM AIS itu tentang mereka mereka mengancam untuk PHK jika ancaman PHK jika mau bekerja. Yang kedua ada UWC itu cuma 15 maksimal itu cuma 15 menit per harinya. Terus nggak ada cuti melahirkan. Upah harian mereka juga dengan kontrak kerjanya itu nggak sesuai gitu. Terus juga kerja 8 jam per hari seminggu penuh tanpa dibayar gitu, tanpa libur gitu Pak. Terus juga kegiatan pabrik karena kegiatan pabrik sempat stop lebih dari 5 bulan, buruh dipekerjakan sebagai kuli bangunan dengan upah 50.000 per hari. Terus bekerja dengan upah lebih kecil daripada UMK, yaitu 2,9 juta dari yang harusnya 3,2 juta Pak. Gitu Pak. Kalau kita hubungkan atau kita kaitan dengan judul makalah pagi ini, higien perusahaan, kaitannya apa ya? Nabila? Ya Pak, itu mungkin yang soal yang ke WC maksimal cuma 15 hari itu kan udah nggak gimana ya, udah nggak manusiawi ya gimana ya. Untuk hygiene juga itu kan juga nggak bagus untuk kesehatan si pekerjanya juga. Kalau dari menurut kamu Pak. Oke, baik. Baik, kita akan buka diskusi ya. Tadi minta tolong dulu pemakalannya ini ada 3 orang, ada Bagas, ada Nurul, ada Ramadhani. Tolong berpartisipasi ya, supaya bisa dipertanggungjawabkan makalahnya pada pagi ini. Oke, baik. Judul pagi ini tadi kita sudah bicara higien ya, higien perusahaan atau industri. Sepertinya kita lebih condong menceritakan tentang sebuah industri, higien atau tidak, begitu. Ya, kalau kita bicara tentang higien, seharusnya kita bukan cerita tentang industri saja, ya. Kalau kita bicara higien, bisa perusahaan industri, bisa non-industri. Ya, kalau di Medan itu kan, di kota Medan itu lebih condong yang bukan industri dengan industrinya. Tapi kalau pinggiran kota Medan, ya itu lebih condong industrinya, atau mungkin di daerah-daerah lebih condong industrinya. Jadi kita perlu lebih melakukan penelitian kembali ya, untuk supaya lebih pas, lebih tanggap tentang apa yang dimaksud dengan higien industri. Oke, baik. Itu aja tambahan dari Bapak. Ya, silakan dibuka sesi tanya jawabnya, Nabila. Baik, terima kasih Pak. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Saudari Kairina. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairina Tiara Yuda Lubis ingin bertanya. Apabila setelah melakukan evaluasi terhadap lingkungan pada perusahaan industri, tetapi masih terdapat juga faktor bahaya yang sama. Misalnya ini seperti tingkat kebisingan yang masih di luar ambang batas. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mencegah terjadinya faktor bahaya yang masih sama terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Dia yang bertanya siapa ya? Kairina ya? Kairina Tiara Yuda Lubis, Pak. Oke, sambil dicatat ya pertanyaannya, mohon didiskusikan kepada kelompoknya. Tadi si Kairina bertanya tentang kebisingan yang berada di ambang batas ya pada sebuah perusahaan. Apa yang dilakukan ketika itu terjadi? Oke, baik. Silakan lagi, Dek. Halo. Teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan.
Silakan. Ada yang bertanya? Anissa Bangun, ada mau tanya? Anissa? Enggak, Pak. Putra Nasution, coba dibuka dulu videonya Putra Nasution. Yang mana nih Putra Nasution ini? Halo? Putra Nasution? Halo Putra Nasution? Oke lah, baik. Bapak cuma ingatkan kembali, kalau kamu nggak buka videomu, ya mungkin Bapak tidak mengenal yang selalu saya tampil di sini, selalu Bapak lihat Wawan Kurniawan, Muhammad Akmal. Ya, tolonglah dibuka videonya deh, nggak usah ditutup-tutupi. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Osa Ripani? Osa? Bagas sambil diskusikan ya Bagas pertanyaan si Kairina tadi. Osa Ripani ada mau tanya? Iya, Pak. Diskusikan. Pas, Pak. Ada Osa? Pas, Pak. Pas. Oke. Elsa Siregar ada mau tanya? Elsa? Iya, Pak. Ada mau tanya? Pas, Pak. Ya, coba dibuka dulu videomu, Elsa. Yang mana nih Elsa Siregar ini? Oke. Ada Nia Fitria, ada mau tanya? Ada Nia? Pas, Pak. Pas. Biasanya ada Nia rajin bertanya. Oke, baik. Reskiana Sapitri, ada mau tanya Reskiana? Reskiana. Untuk saat ini pas, Pak. Untuk saat ini pas, Pak. Baik, Tapi nggak baik. tahu nanti. Baik, kalau begitu. Saya kembalikan kepada Bagas. Tolong dijawab. Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Wawan. Jadi sebelumnya kan Pak, saya kurang paham ya kan Pak tentang hipercast ini. Jadi saya ingin bertanya kepada pemakalah Pak, apa kaitan atau hubungan antara hipercast dengan SMK 3? Iya, SMK 3 ya Pak. Hipercast Saya kembalikan kepada moderator. SMK 3. Oke, apa kaitannya Iya, Pak. ya? Apa kaitannya hipercast dengan SMK 3? Oke, baik. Silakan Bagas. Saya kembalikan kepada Bagas dan kawan-kawannya, tolong dijawab. Ada 2 pertanyaan ya, Kairana Tiara ya, kemudian sama Wawan. Tadi Wawan bertanya apa hubungan atau apa kaitan ya hipercast dengan SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ya. Kemudian Kairana Tiara, ketika perusahaan atau higien industri ya memiliki tingkat kebisingan di atas ambang batas, apa yang dilakukan terhadap perusahaan tersebut? Ya, ada nggak sanksi hukumnya? Ya, oke silakan Bagas, diambil alih deh. Baik, Pak. Kami akan menjawab pertanyaan dari Kairina Tiara. Dijawab oleh Ramadhani. Saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Kairina Tiara Yuda Lubis. Adapun pertanyaannya yaitu, apabila setelah melakukan evaluasi terhadap lingkungan perusahaan industri, masih terdapat faktor bahaya yang sama seperti tingkat kebisingan yang masih di luar ambang batas,
apa yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan. Menurut saya, pihak perusahaan harus melakukan evaluasi ulang. Karena apabila tidak dilakukan evaluasi ulang, maka akan berdampak pada pekerja. Misalnya, pekerja tidak merasa nyaman karena dampak kebisingan yang ada di lingkungan kerja. Nah, hal yang harus dilakukan pihak perusahaan ialah melakukan langkah pengendalian kebisingan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat rencana pengendalian yang didasarkan pada hasil penilaian kebisingan dan dampak yang ditimbulkan. Rencana pengendalian dapat dilakukan dengan pendekatan melalui perspektif manajemen risiko kebisingan. Manajemen risiko kebisingan. Manajemen risiko yang dimaksud adalah suatu pendekatan yang logis dan sistematik untuk mengendalikan risiko yang timbul, dan perusahaan tidak boleh acuh apabila ketika melakukan evaluasi masih terdapat faktor bahaya. Apabila tidak ditindaklanjuti, maka akan berdampak bagi pekerja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, bagus nih jawaban si Ramadhani. Ramadhani, coba dibuka videonya. Yang mana nih Ramadhani nih? Halo, Ramadhani. Gitulah Bang. Wah, tampan sekali, berarti ganteng sekali Bang Ramadhani ini. Ya, bagus. Baik, betul bagus yang dibilang si Ramadhani ya. Jadi kita sebagai perusahaan ya harus melakukan evaluasi terhadap kinerja ya perusahaan tadi, karena jauh-jauh sebelumnya sudah Bapak katakan ya, perusahaan kalau memang mau mewujudkan apa yang diinginkan oleh perusahaan, jadi perusahaan tidak boleh mementingkan kepentingan dirinya sendiri ya. Ketika ada misalnya kebisingan-kebisingan yang bisa menimbulkan efek dampak kepada keselamatan dan kesehatan kerja, jadi perusahaan itu harus lebih loyal ya untuk mengecek kembali atau mengevaluasi kembali ya kinerja perusahaan tadi. Ya, ketika kinerja perusahaan tadi tidak dievaluasi kembali, maka efek dampaknya bisa berpengaruh kepada kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, jadi kita harus merangkul karyawan tadi ya supaya apa yang diinginkan oleh perusahaan untuk mencapai targetnya atau produktivitasnya tercapai. Itu yang perusahaan yang baik ya. Bagus nih jawaban si Ramadhani. Mungkin ada tambahan dari Akmal. Halo, Akmal. Ada tambahan, Akmal? Iya, saya, Pak. Ada tambahan? Ada iya, Pak. Ini saya Iya, Pak. Saya, Pak. Jadi gini, Pak. Saya mau memperluas lagi tuh pertanyaan dari Tiara. Jadi gimana ya, Pak? Kalau misalnya pabrik, misalnya kita ambil contohnya itu pabrik kayu ya, pemotongan kayu sama pengamplasan itu. Nah, biasanya itu kan kalau pabrik kayu sama pengamplasannya itu dia nggak pernah berhenti dari kebisingannya, terus debu-debu dari amplasan kayu tersebut kan, Pak. Nah, itu jadi bagaimana? Kan pertama dia kayak udah dievaluasi nih. Dievaluasi untuk tingkat kebisingannya udah dievaluasi, tingkat debunya juga. Kemudian kan itu mesinnya itu nggak bisa dikecili gitu suaranya. Jadi lama-kelamaan kan masih tetap aja gitu. Karena mesinnya nggak bisa disetel ya. Sudah dievaluasi tapi masih tetap gitu juga, Pak. Nah, itu jadi bagaimana? Nah, iya, Pak. Maksudnya gitu tadi. Ya, silakan ada yang bisa menanggapi adik-adik. Ini si Izin menjawab, Pak. Pak. Silakan Nurul. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Nurul. Seperti yang disebutkan sama Kairina sama Akmal, udah dilakukan evaluasi tapi masih terjadi masalah yang itu juga. Jadi yang harus dilakuin itu melakukan upaya pengendalian bahaya pada pekerjaan di luar ambang batas. Pekerjanya bisa diberikan perlindungan seperti APD yang memadai, terus juga pemeriksaan audio terpajang kebisingan, Pak. Itu aja dari saya. Oke, tadi ada yang mau ngasih tambahan, siapa? Silakan. Ada yang mau ngasih tambahan tadi? Yang laki-laki kalau nggak salah tadi. Halo?
Respon dari Bagas gimana, Bagas? Bagas Alfajar. Iya Pak, itu dari diskusi kami Pak. Ya, mungkin Itu ada pas, Pak. tambahan dari kamu, ada tambahan dari kamu. Ada? Menurut saya gitu juga Pak. Oke. Dari Nabila Sahlan, ada komentarmu Nabila Sahlan? Nabila Sahlan. Dari saya pas Pak, dari saya pas Pak, karena sudah sesuai dengan diskusi kami. Oke, kalau Ramadhani gimana dari respon Akmal tadi Ramadhani atas jawabanmu tadi Ramadhani? Ramadhani? Ya Pak. Ya, apa komentarmu dengan respon dari Akmal tadi terhadap jawabanmu? Menurut saya pas saja sih Pak. Pas, oke, baik. Ada yang mau ngasih tambahan, Dek? Ya, tadi katanya si Akmal tanya tentang kebisingan, misalnya tentang apa namanya, pemotongan kayu ya, di mana tingkat kebisingannya masih seperti itu juga dilakukan gitu. Apa yang dilakukan oleh perusahaan? Coba, Reskiana, apa pendapatmu Reskiana? Reskiana. Ya Pak, kalau Apa? menurut saya sih Pak, kalau menurut saya nih Pak, benar yang dibilang Nurul Hafifah terkait penggunaan alat pelindung diri. Kemudian lalu bagaimana kalau misalnya Pak, perusahaannya itu nggak dikatakan perusahaan yang bonafit, maksudnya yang bisa menyediakan alat pelindung diri pada pekerjaannya, itu seperti apa solusi yang harus dilakukan? Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan Nurul. Tadi kan Nurul Hafifah udah bilang menambahkan alat pelindung diri. Biasanya kalau di pabrik-pabrik besar itu dia sudah menyediakan alat pelindung diri seperti air protector. Dan biasanya pada pabrik yang udah besar gitu, pabrik kayu, Pak, kapasitas suaranya itu biasanya udah di bawah 85 desibel, Pak. Jadi aman untuk pendengarannya, pendengaran para pegawai, dan sudah dilengkapi alat pelindung diri seperti air protector. Terima kasih, Pak. Terima kasih Nurul. Itu Nurul tinggal di mana ya? Tanggapi, Pak. Ya, silakan Wawan. Sebelumnya saya sependapat sih Pak dengan yang disampaikan Nurul Hafifah soal pengendaliannya menggunakan APD bagi pekerja yang terpapar langsung. Bagi pekerja tapi Pak, tapi kalau misalnya satu perusahaan tersebut perusahaan dibilang tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil, dan dia misalnya di tengah-tengah masyarakat gitu Pak, tidak terlalu jauh lah dari pemukiman. Itu seperti home industry tentang pembuatan kosen rumah gitu ya Pak. Jadi kan ada berisik juga gitu Pak, kayu, pemotongan. Jadi itu gimana gitu Pak, kalau seandainya perusahaan tersebut memang tidak bisa meredam suara mesin itu ke pemukiman Pak. Soalnya kan saya juga pernah ke rumah teman saya gitu Pak. Ya. Rumahnya dekat sama home industry gitu ya Pak. Jadi bising gitu Pak. Jadi yang diredam pun pekerja tapi pemukiman juga terganggu gitu Pak. Itu pun seandainya perusahaan tersebut bisa mengendalinya dengan APD bagi pekerjaannya. Tapi kalau tidak bisa seperti yang di perusahaan kecil gitu nggak bisa nyediain APD itu gimana gitu Pak? Udah nggak bisa nyediain bagi pekerjanya, juga tidak bertanggung jawab atas kebisingan yang diakibatkan oleh dampaknya ke pemukiman gitu Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, gimana Bagas? Tolong ditanggapin, makin melebar pertanyaannya. Bagas? Halo? Iya Pak, makin banyak pertanyaannya Pak. Iya, mesti gitu lah, itu namanya diskusi itu.
Silakan. Ya Pak, Tolong. terima kasih. Bentar Pak, lagi diskusikan ya Pak. Ya. Ya, baik. Sambil mereka diskusi, nanti kalau misalnya ini habis Sambil Zoom-nya, kawan-kawan habis Zoom-nya kita Iya Pak, tahu ada kawan-kawan yang mau bantu jawab. Ya, nanti kalau misalnya habis Zoom-nya kita masuk ke Zoom berikutnya supaya tuntas permasalahannya. Oke, baik. Yang dikatakan si Wawan, ya saya ada tempat tinggal di rumah saya itu di Jalan Sakti Lubis, ya, kemudian berbatasan dengan Jalan STM, ya di Simpang Alpala itu, kalau tidak salah Alpala, iya betul. Di Simpang Alpala itu sebelah kiri sebelah kanan itu ada memang home industry tentang pembuatan posen-posen pintu yang notabene yang dibilang si Wawan itu benar ya. Itu bagaimana sih tentang kesehatan dan lingkungan kerja di seputar tentang pembuatan posen pintu dan posen jendela itu atau kayu ya. Atas kalau misalnya tadi kebisingan-kebisingan tadi tidak bisa ditoleransi, bagaimana yang dilakukan? Begini adik-adik, kalau misalnya kita buat industri atau home industri baru, itu biasanya ada siup ya. Oke, baik adik-adik, menyambung pertanyaan dari teman kita tadi dari Akmal kemudian melebar kepada Wawan ya, mengenai tentang home industry, misalnya dalam hal tentang pembuatan jendela atau pintu, yaitu atau home industry. Memang iya benar itu yang dibilang Wawan Kurniawan. Saya lihat sendiri di seputar Jalan Alpala itu, ya berbatasan dengan STN itu, kiri kanan adalah home industry tentang pembuatan jendela dan pintu ya. Di situ memang kalau kita menuju ke home industry itu memang kita nggak mendengar apa yang disampaikan oleh si pembeli dengan si penjual, atau mungkin kita transaksi kita nggak mendengar apa yang disampaikan oleh si pembeli tadi terhadap kebisingan-kebisingan yang mengakibatkan kita tidak nyaman, baik pada kesehatannya, baik pada kesehatan kita, kesehatan pekerja, kesehatan lingkungan, dan juga kesehatan di antar sesama penduduk di situ. Memang benar ya. Yang saya tahu, pernah saya tanyakan ya, itu memang sudah diberikan peringatan kepada kepada pekerja home industry tersebut, karena semakin lama semakin padat suasana di Jalan Alpala itu, sehingga kebisingan-kebisingan itu makin tidak nyaman dan kesehatannya juga tidak nyaman bagi pekerja maupun lingkungan. Mereka ini kan home industry ini sudah lama berdiri ya, sudah cukup puluhan tahun ya. Tadinya mereka bekerja atau membuat home industry itu tidak ada bermasalah dengan lingkungan maupun dengan pekerja ataupun antar sesama home industry tadi ya. Namun berkembang waktu itu sudah menimbulkan kebisingan dan keselamatan ya, baik kesehatan kerja karyawannya pun maupun kesehatan lingkungannya. Yang pernah saya tanya pada salah seorang teman saya, kebetulan tinggal di situ, mereka memang sudah diberikan peringatan ya oleh kelurahan ya, oleh kelurahan setempat, cuma tidak ada respon ya, peringatan pertama dan peringatan kedua. Yang saya tanya belakangan ini ya, mereka akan dibuat di satu lokasi yang baru untuk meminimalisir ya kebisingan serta keselamatan dan kesehatan kerja, juga untuk lingkungan. Jadi makanya kalau saya ditanya ya, biasanya kalau industri-industri yang bagus, yang baik itu dia harus jauh dari pemukiman penduduk ya.
dia harus minimalisir lingkungan dan kesehatan ya, baik pekerjanya maupun tempat tinggal yang ada di perusahaan tadi ya, itu yang baik ya. Cuman ini namanya home industry, mereka sudah berkecimpung puluhan tahun ya, mereka punya nafkah di situ. Ketika memang pemerintah tidak memberikan lokasi yang baik yang bisa menambah hajat hidup orang banyak ya, baik pada perusahaan home industry maupun karyawannya, itu bisa mengakibatkan dari sisi ekonomi bisa mematikan home industry tersebut ya. Jadi alangkah baiknya pemerintah harus peka ya, bukan hanya mengkomplain ya, ini tidak baik dengan lingkungan setempat, ini tidak baik dengan kesehatan setempat, ini tidak baik dengan lingkungan ataupun kesehatan karyawan ya. Seharusnya kalau kita bicara higienis yang baik itu, perusahaan itu harus jauh dari pemukiman ya, supaya bisa meminimalisir efek dampak negatif dari kebisingan kesehatan dan lingkungan tadi. Itu yang harusnya ya. Jadi yang seperti yang disampaikan Wawan itu memang benar, itu terjadi memang sampai saat ini di seputar perbatasan STM dan Alpala itu memang kiri kanan home industry itu sudah puluhan tahun ada di situ. Memang benar yang kamu bilang tuh Wawan. Saya sendiri aja kalau mau menempa jendela atau pintu, saya nggak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh si pemilik home industry itu. Ya, mesti saya bilang dulu, matikan dulu tulang. Ya, kebetulan dia orang Batak, sekitar orang Batak, matikan dulu tulang itu mesinnya. Ya, apa yang sampaikan tulang tadi ya, mesti begitu. Ya, karena kiri kanan hadap-hadapan semuanya home industry itu. Jadi mereka agak sukar untuk dipindahkan kalau memang pemerintah tidak membuat sebuah lokasi yang baru dari sisinya kenyamanannya, tapi juga bisa meningkatkan ekonomi mereka. Karena kalau kita komplain, kita suruh stop, ya itu bisa menghambat ekonomi kehidupan masyarakat banyak, terutama karyawannya dan juga pemiliknya. Itu kalau kita bicara ya tentang Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Itu aja tambahan dari Bapak. Mungkin ada tambahan dari Bagas sama siapa tadi, Ramadhani, silakan Bagas. Ramadhani, sudah dapat diskusinya tadi? Halo? Ya Pak, kami mau menjawab pertanyaan Wawan tadi Pak, kaitan hipercase sama SMK 3 tadi Pak. Ya, kalau yang Bapak komentari tadi dari tambahan kalian ada? Mungkin dari saya pas Pak, dari yang lain? Dari Ramadhani? Pas Halo. Pak. Oke, baik, saya kembalikan ke Wawan. Gimana Wawan tentang home industry tadi, Dek? Menurut saya, Pak, Ya. ya saya nggak bisa berbuat apa-apa ya, Pak, karena rumahnya bukan dekat rumah saya sih, dekat rumah teman saya, Pak. Mungkin kepala lingkungan atau apa, mungkin ada teguran lah gitu, Pak, artinya. Karena kan meresahkan gitu, Pak. Ya. Apalagi kalau misalnya lagi daring gitu kan, tiba-tiba orang itu kerja. Jadi suara mesin lah, Pak, dengarnya, Pak. Ya, oke. Baik, sebelum kita lari ke pertanyaan si Wawan, saya mau tanya pada adik-adik, siapa yang di sini tinggal di Kota Medan? Coba kasih tahu sama saya dulu. Yang tinggal di Kota Medan siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Nurul di mana tinggalnya? Iya, Pak. Nurul di mana tinggalnya? Di Menteng, Pak. Di Menteng. Nurul pernah ke Jalan Alpala? Lewat pernah, Pak. Pernah. Nah, itu kan kalau di Alpala itu dari simpang STM, simpang Brigjen Katamso, kira-kira 30 meter dari Brigjen Katamso itu belok kiri, simpang 3 itu kan kiri kanan home industry, tempat pemotongan, pembuatan jendela, ya daun jendela,
pintu dan sebagainya. Ya, itu memang sudah diberikan peringatan, cuman relokasi yang diinginkan oleh home industry itu belum tepat, jadi sehingga mereka belum berani pindah. Ya, sama kalau adik-adik, mungkin kalau Nurul pernah lihat di jalan Gedung Arca, ya, itu ini lari sedikit tentang tentang kenyamanan ya berkendaraan, kenyamanan lalu lintas. Kalau kita lihat di Gedung Arca itu ada pasar malam yang mulai show-nya dari sore hingga menjelang malam. Itu sampai jam 12 bahkan sampai subuh mereka masih aktif. Itu mengganggu stabilitas transportasi dan kenyamanan berlalu lintas. Sampai saat ini itu selalu diusir di atas, kemudian nanti tampil lagi, diusir, kemudian tampil lagi. Nggak tuntas-tuntas permasalahannya. Kenapa? Ya, karena pemerintah tidak memikirkan relokasinya, hanya komplain. Seharusnya ya kalau memang mau dikomplain harus ada relokasinya supaya bisa menghidupkan hajat hidup orang banyak, bukan hanya komplainnya saja. Jadi samalah halnya dengan yang disampaikan oleh si Wawan tadi. Kalau adik-adik di Kota Medan bisa lihat itu di jalan seputar Alpala itu kiri kanan memang home industry pembuatan daun jendela dan pintu ya. Sampai saat sekarang nggak pernah diusik ya, karena pemerintah nggak punya perhatian khusus ya, hanya mengkomplain dari masukan dari rakyat, masukan daripada Kepling ya, masukan daripada lurah, tapi tidak membuat sebuah kebijakan. Nah, itu nggak boleh juga ya. Jadi nanti efek dampaknya kita kan mesti sama-sama senang, sama-sama selamat, dan sama-sama bisa hidup. Begitu ya. Itu aja tambahannya. Oke, baik. Saya kembalikan kepada Bagas untuk jawab punya pertanyaan si Wawan. Silakan Bagas. Halo Bagas. Iya Pak. Silakan Bagas, diambil alih. Saya menjawab apa pertanyaan dari Awan tadi kaitannya hypercast sama SMK 3 tadi. Hypercast itu sama SMK 3 berkaitan Pak, menurut kami. Karena sama-sama melindungi pekerja. Terus gimana? Hypercast itu bagian dari SMK 3-nya gitu Kak. Gitu Pak. Nurul Kairani, ada tambahan jawaban untuk si Bagas tadi, Nurul? Nurul Hafifah atau Nurul Kairani kelompoknya? Iya. Nurul Hafifah, Pak. Coba ada tambahan? Saya Pak Nurul Hafifah. Ya, coba tambahan. Jadi iya Pak. Jadi SMK 3 itu kan mengatur keselamatan pekerjanya. Jadi hygiene itu menurut kami termasuk dari bagian SMK 3-nya Pak. Karena berdasarkan pengertiannya kan hygiene perusahaan itu terdiri dari hygiene kerja, hygiene okupasional, hygiene ruang lingkup pekerjanya, kayak evaluasinya, mengenali, mengukur, melakukan penilaian, evaluasi, kayak gitu. Sesuai dari ini kami kan Pak. Materi kami. Kemudian SMK 3 itu sistem manajemen perusahaan yang secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja. Jadi saling berkaitan Pak, karena menurut kami kayak gitu,
SMK 3 itu mengatur keselamatan kerja. Nah, sedangkan hygiene itu termasuk bagian dari SMK 3. Kalau berkaitannya tuh sama-sama melindungi pekerja dari kecelakaan kerja, Pak. Itu menurut saya, Pak. Kalau tanggapan dari Nabila Sahlan, gimana Nabila? Nabila Sahlan, halo. Saya mungkin sudah pas. Kalau saya mungkin, halo Pak. Ya. Nah, dari saya tadi mungkin sudah pas dengan teman-teman yang lain, mungkin saya tambah sedikit. Tadi kan sebelumnya kita ada membahas yang soal kebisingan tadi, Pak. Yang soal kebisingan tadi. Nah, mungkin saya mau coba kasih contoh tambahan. Kan tadi kami sudah menjelaskan kalau hygiene perusahaan itu dia kan itu termasuk dalam SMK 3. Nah, SMK 3 itu kan dia kan manajemennya kan, memanajemen supaya si pekerja ini tidak terjadi kecelakaan, ya kan? Model hygiene atau yang lain lah, atau kecelakaan karena mesin. Nah, kalau untuk yang tadi karena contoh yang kebisingan tadi, mungkin saya cerita sedikit Pak. Sebelumnya saya sekarang tinggal di STM, tapi sebelumnya saya tinggal di Jalan Mahkamah yang itu home industry untuk besi-besi Pak. Itu kan kebisingannya kan tingkat lumayan tinggi gitu kan Pak, suara mesin besi. Tadi saya tanya tinggal di Medan kok diam aja. Iya Pak. Jadi saya tanya siapa tinggal di Medan. Saya jawab Pak. Tadi saya jawab Pak. Tadi saya jawab, cuma kebetulan orang tua saya lagi ngidupin mesin mobil, jadi karena saya di ruang tamu kedengeran. Silakan dijawab. Nah, jadi mungkin saya lanjutkan. Jadi karena saya mungkin sekitar 10 tahun dari kecil saya sudah terbiasa yang namanya dengar suara mesin itu, kan kuat suaranya kan. Nah, menurut saya yang mungkin saya tambahkan juga untuk jawaban yang tadi, itu ada dua metode untuk untuk mengatasilah masalah ini. Masih terkaitan juga dengan pertanyaan Wawan tadi yang soal SMK 3. Nah, mungkin cara untuk mengeliminasinya lah, itu ada dua, ada dari cara engineering, ada administrasi. Nah, untuk engineering ini kita mungkin bisa buat dengan cara itu di isolasi. Nah, pengisolasiannya ini bisa mesinnya yang diisolasi atau si orangnya ini diisolasi. Misalnya kalau misalnya dari pengalaman pribadi Pak, itu kalau misalnya bengkel home industry yang punya keluarga saya itu mesin pekerja untuk motong besi itu di luar rumah. Nah, sementara untuk ke dalam rumah itu dipisah gitu Pak sama dinding gitu. Jadi dia kedap suara ke dalam rumah. Jadi nggak terlalu kebisingannya itu nggak full gitu ke dalam, nggak ke orang-orang, nggak terlalu full kamian di rumah. Nah, kalau misalnya yang dia cara administrasi itu dia mungkin kayak gimana ya bilangnya, orang dikasih penjadwalan gitu Pak pekerjanya, dikasih misalnya kayak jadwal pagi, siang, sore pekerjanya dikasih batas waktu gitu, gimana cara biar si pekerjanya itu nggak full kena kebisingannya itu terus gitu, biar nggak kena jadi kan itu kan masih terkait kan Pak dengan pertanyaan tadi, kan masih terkait juga dengan hipercase yang pertanyaan dari Wawan dan juga dari kasus yang tadi. Nah, untuk ya administrasi mungkin kalau misalnya juga nggak bisa juga administrasi, nah mungkin bisa ditambah APD, tapi biasanya APD ini nggak bisa sendiri karena biasanya dikaitkan atau sepasang dia sama administrasi, jadi udah dia dikontrol pekerjanya waktu timing dia datangnya atau zona-zona yang bisa zona-zona pekerjanya yang dimana dia kerjanya sesuai dengan tingkat kebisingannya ataupun tempat dia bekerjanya. Terus juga ditambah APD kan jadi berkurang toh Pak, kecelakaan kerja yang karena dari kebisingan, dan juga hygiene-nya kan juga jadi bagus. Iya, bagus. Terima kasih Nabila Sahlan. Makanya tadi saya tanya siapa yang tinggal di Medan, ya, karena saya tahu ya di jalan STM itu simpang Alpala itu memang pemotongan atau pembuatan daun jendela dan pintu jendela memang betul bising ya. Kemudian di jalan Mahkamah itu memang benar dari ujung ke ujung itu tentang pembuatan pemotongan besi. Ya, alhamdulillah Nabila sudah memberikan solusi. Jadi kan tambah wawasan kita, bukan hanya Nabila yang tahu, tapi semua kita juga tahu. Oh begitu. Jawabannya ada 3 ya. Tadi disampaikan Nabila, re-engineering, kemudian masalah administrasi dan APD. Ya memang harusnya begitu. Jadi bisa minimalisir
kebisingan dengan lingkungan. Tapi kalau kita lihat ini, mohon maaf Nabila, kalau Bapak lihat, kalau kita bicara tentang SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja, kalau menurut Bapak di Jalan Mahkamah itu pun dengan perkembangan Kota Medan yang cukup pesat ini, sama dengan di Jalan Al-Falah itu, ya tidak layak lagi di situ, ya, karena situ sudah rawan pemukiman penduduk. Pemerintah seharusnya harus memberikan relokasi, ya. Kalau misalnya kita ambil contoh misalnya tentang industri di Kota Medan, seperti di jalan dekat Belawan sana, dekat sama jalan Tanjung Merawa ini, ada relokasi tempat tertentu. Jadi semuanya situ di industri, jauh dari pemukiman penduduk. Jadi mau bising mau apapun, penduduk tidak resah, ya. Kemudian dampak negatifnya juga tidak resah bagi masyarakat, ya, jauh dari pemukiman. Kemudian masalah kesehatannya juga bisa terjamin, di mana tempat hasil-hasil yang tidak bisa digunakan itu ditaruh di mana, diletakkan di mana, mesti begitu, ya. Itu menurut pandangan Bapak. Jadi terima kasih juga Nabila jawaban kamu tadi, ya. Saya kembalikan kepada Wawan. Gimana Wawan? Tadi dari teman-temanmu bilang katanya Higgins itu adalah merupakan dari SMK 3. Jadi kalau saya tambahkan sedikit, perusahaan yang baik, perusahaan yang benar, perusahaan yang care terhadap karyawannya, bukan hanya memikirkan karyawannya sendiri, tapi harus menerapkan SMK 3-nya dengan bijak, ya, supaya yang selamat ataupun yang bisa bekerja untuk kehidupan pribadi dan kehidupan perusahaannya bukan hanya tergantung dari perusahaan, tapi juga bisa sama-sama, ya. Gimana Wawan atas jawaban Nabila dan Nurul tadi? Wawan? Iya Pak. Baik Gimana? Pak, Ya, saya menerima jawaban dari Nabila. Silakan. Ada lagi adik-adik? Baik, kalau nggak ada, saya kembalikan kepada Bagas. Silakan Bagas, apa kesimpulan kuliah pagi ini? Apa yang bisa diambil kesimpulannya? Bagas. Baik Pak, terima kasih. Industri higien okupasi higien kerja adalah spesialisasi dalam ilmu higien beserta praktiknya yang lingkup dedikasinya adalah mengenali, mengukur, dan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap faktor penyebab gangguan kesehatan atau penyakit dalam lingkungan kerja dan perusahaan. Maksud dan tujuan higien industri adalah melindungi pekerja dan masyarakat sekitar suatu perusahaan atau industri dan risiko bahaya, khususnya faktor fisik, kimiawi, dan biologis yang mungkin timbul karena beroperasinya suatu proses produksi. Baik, itu saja. Oke, baik adik-adik. Terima kasih atas diskusi pagi ini. Ya, terima kasih pada pemakala, ya, pada Bagas, pada Ramadhani, pada Nabila, siapa tadi ini? Ya, Nabila Hafifah. Terima kasih tambahan juga dari Nabila Salan. Terima kasih dari Akmal, terima kasih dari Wawan, ya. Kemudian Bapak ucapkan juga terima kasih pada peserta yang ikut kuliah pagi ini. Ya, moga apa yang kita diskusikan tadi tentang Higgins atau perusahaan industri bisa menambah wawasan kita masing-masing, ya. Adik-adik, ada nanti di YouTube, saya minta tolong, ini ada kaitannya dengan hukum dan undang-undang, peraturan dan undang-undang K3 yang berhubungan dengan materimu. Ya, Bapak selalu merekam, ketika udah rekam Bapak saring, ketika bagus Bapak upload ke YouTube. Nanti saya minta tolong adik-adik berikan komen, berikan masukan, berikan kritikan, ya, yang tujuan utamanya adalah untuk mengangkat Winsu
mengangkat keselamatan kesehatan kerja, ya, dan juga mengangkat adik-adik semuanya gitu. Karena saya cuma sampaikan untuk mendapatkan sertifikat K3 itu tidak bisa dibayar dengan nilai ya 1 jutaan ya. Karena dulu saya ditawari itu mendapatkan sertifikatnya saja membayar sampai 5 juta sampai 7,5 juta. Jadi saya minta tolong kepada adik-adik, dalamilah K3 ini, ya, ahli K3 ini. Moga dengan kita buat YouTube ini, berjalan waktu adik-adik ketika tamat, mungkin adik-adik akan dilirik oleh perusahaan-perusahaan, baik yang industri maupun non-industri. Itu yang saya inginkan. Ya, oke, cukup sampai di situ. Kita sudahi kuliah pagi ini. Sampai jumpa minggu depan dengan topik yang beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Terima kasih, Pak. Bapak, Terima kasih, Pak.